Inilah dia, Rosiana Silalahi. Selamat malam. Pilkada DKI Jakarta sudah selesai dan rakyat Jakarta sudah memilih siapa yang jadi pemimpin mereka. Tapi suhu politik belum juga mereda. Aksi-aksi massa masih akan terus berlanjut. Ini terkait kasus hukum yang melanda Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang terkena kasus penistaan agama. Dan mereka menuntut agar terdakwa mendapat hukuman maksimal. Aksi-aksi ini ditulis oleh penulis senior Amerika Serikat Alan Nairn sebagai pintu masuk untuk mengkudeta Presiden Jokowi. Dan militer ada di belakang aksi ini. Sontak tulisan ini menjadi pembicaraan, sekaligus kecemasan seperti apa kondisi keamanan di tanah air. Bertepatan dengan Hari Kebebasan Pers Internasional, saya Rosiana Silalahi. Inilah membidik Jokowi lewat Ahok. Pemberitaan media, fakta, atau provokasi. Nama Alan Nairn, seorang jurnalis investigasi asal Amerika, mendadak bunyi di jagat informasi maya di Indonesia. Nairn menulis sesuatu, tulisan yang kemudian beredar luas terutama di media digital. Tulisan berjumlah 4.400 kata ini diklaim Nairn sebagai hasil investigasi. Tulisan yang membuat Cilangkap, markas Tentara Nasional Indonesia, bereaksi. Ada skenario makar, kata Nairn. Versi Nairn, Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan beberapa elit politik sudah membentuk koalisi bawah tanah untuk mengambil alih pemerintahan Joko Widodo. Ada beberapa nama disebut di tulisan Nairn yang jadi bagian dari skenario makar atau kudeta, termasuk nama Panglima TNI Gatot Nurmantio. Skenario makar ini juga disebut Nairn masuk lewat aksi-aksi massa dengan nama Bela Islam sebagai respon atas kasus gubernur saat itu Basuki Cahayapurnama. Jurnalis Amerika ini ingin mengatakan kasus Ahok hanya pintu masuk untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Kecil kayak gitu ngapain saya gugat yang kecil-kecil kayak gitu kan? Panglima TNI Gatot Nurmantio memang sudah menanggapi tudingan Nairn. Ia menyebut tulisan Nairn soal kudeta adalah isu kecil. Hal yang kecil kayak gitu tanggapin ngapain? Gitu. Tidak usah dipikirin, itu kata Panglima. Cilangkap pun konsisten lantang memastikan tulisan Nairn soal rencana kudeta ini sebagai hoax atau berita bohong. Meski demikian, kecemasan dan pertanyaan masih terus mengemuka menjadi pembicaraan. Benarkah tekanan massa untuk kasus hukum Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini hanya pintu masuk untuk membidik Presiden Joko Widodo? Untuk mengkonfirmasi hal ini, saya telah mengundang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Terima kasih Pak Gatot. Silakan duduk Pak Gatot. Wah, terima kasih sekali Pak Gatot di tengah kesibukannya. Ini juga banyak teman-teman mahasiswa karena belakangan ini Pak Gatot sering banget ke kampus-kampus ya. Jalan-jalan, kasih ceramah. Mungkin setelah ini berminat jadi dosen atau rektor? Saya sudah pernah menjadi rektor Akademi Militer maksud saya. Oh. Terima kasih sekali lagi Pak Gatot. Buat Anda yang menyaksikan acara ini, kita ada live tweet. Jadi pasang hashtagnya Panglima di Rossi, P-nya besar, D-nya besar, R-nya besar. Jadi perhatikan penulisannya, hashtagnya adalah Panglima di Rossi. Lalu Anda mention di Kompas TV dan secara live tweet akan disiarkan selama program ini berlangsung. Pak Gatot, saya juga ingin memperkenalkan mereka yang hadir pada malam hari ini akan terlibat aktif dalam diskusi kita. Saya mulai dari sebelah kanan saya, Profesor Salim Said. Berikutnya adalah pemimpin redaksi harian Kompas, Bapak Budiman Tanurejo. Lalu
yang di sebelahnya juga pernah ya, dulu menjabat menjadi pemimpin redaksi dan sekarang redaktur khusus atau redaktur senior harian Republika, Bapak Nasir Masya. Lalu pemimpin redaksi mingguan Tempo, Arif Zulkifli. Lalu pemimpin redaksi harian Media Indonesia, Bapak Usman Kansong. Dan last but not least, saya memperkenalkan meskipun beliau adalah pemret jakartapost.com, ia adalah anggota Dewan Pers, Nezar Patria. Saya akan mengundang bapak-bapak sekalian untuk juga bisa terlibat aktif dalam diskusi ini. Pak Panglima, Bapak memang sudah mengatakan bahwa tulisan wartawan senior Amerika Alan Nairn ini sebagai kecil, nggak usah dipikirin. Tapi ini kan meluas, terutama di media digital begitu. Bagaimana Bapak bisa menganggap ini kecil, padahal saat ini digital itu sungguh mempengaruhi banyak opini publik. Mengapa nggak Anda ingin menganggap ini kecil, padahal orang bisa percaya bahwa ini benar? Orang bisa percaya bahwa ini benar. Itu kalau zaman dulu kita baru merdeka. Mungkin saya pas baru lahir tahun 60-an gitu ya. Karena dulu kalau yang namanya kita bekas dijajah, jadi melihat orang bule itu, kalau orang kampung saya bilang Ndorolondo, atau Belanda. Tuan Londo atau Tuan Belanda. Semua bule dianggap seperti itu. Jadi semua yang dibicarakan oleh bule-bule itu dianggap benar semuanya, kayak gitu. Tapi mungkin kelompok-kelompoknya anak tersebut lupa bahwa sekarang kita sudah sangat maju. Banyak perusahaan-perusahaan milik orang-orang Indonesia memperkerjakan bule-bule di sini. Jadi kalau saya nanggapi hal semacam itu, saya seperti hidup pada saat zaman baru merdeka kan. Terlalu naif sekali gitu. Jadi ya, maka saya katakan, kalau Rossi berkelahi sama orang gila, menang lu orang gila lu lawan. Lu gila juga kan, apalagi kalah gitu kan. Jadi kelompok-kelompoknya Naim itu merasa yang mengendalikan Naim, maksud saya kan. Yang mengendalikan itu ya bisa jadi juga namanya proksi kan. Bisa jadi orang Indonesia, bisa juga pejabat atau mantan pejabat atau bapak dengan anaknya, kongkol dan sebagainya kan. Membuat seperti itu. Terus kalau saya tanggapin, berarti saya juga bodoh kan. Jadi lupakan saja itu gitu. Karena cepat sekali, langsung cepat reaksi dari Mabes TNI yang langsung bilang hoax. Kalau kita lihat di Twitter langsung ada label hoax itu. Apa Pak? Kenapa cepat sekali reaksi bahwa ini langsung dibilang hoax atau berita bohong? Loh kan kita mengamati sejak awal kan, siapa Anam itu kan. Jadi kalau nggak digitukan, ditanggapi ya saya termasuk ke dalam kelompoknya. Yang tadi dikatakan kalau kita berkelahi sama orang gila itu tadi. Waktu itu kemudian sempat ada keinginan melaporkan ini ke polisi. Tapi kemudian Bapak mengatakan ini ke Dewan Pers. Mengapa ada perubahan, Pak? Tidak ada perubahan. Saya tidak pernah mengatakan akan ajukan ke hukum. Itu yang diharapkan. Karena begitu proses hukum, dia juga itu besar kan? Yang besar saya yang kecil kan gitu. Ya. Dan saya katakan tadi bahwa masyarakat Indonesia sudah cerdas. Mereka tahu kok siapa dia. Kayak gitu. Pak Gatot termasuk yang ikut mendorong bahwa ini lebih baik diselesaikan di Dewan Pers? Bukan diselesaikan di Dewan Pers. Saya akan bicara aja dengan Dewan Pers. Terserah Dewan Pers maunya gimana kan. Udah bicara? Ya? Udah belum. Bicara? Belum. Pak Gatot, kalau saya boleh sekali lagi Pak mendetailkan tulisan itu, saya tahu bahwa Bapak merasa bahwa ini tidak perlu ditanggapi. Ya, dan kalau saya mengambil esensi dari tadi Bapak katakan, jangan mentang-mentang ini wartawan bule, maka kemudian ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Hanya dalam tulisan itu disebut bahwa Bapak sebagai main factor gerakan melawan Presiden Jokowi diorkestrasi dari belakang layar oleh beberapa jenderal aktif dan pensiunan. Jurnalis ini mengaku mendapat kesaksian dari hasil wawancara mereka dari para pejabat institusi termasuk perwira aktif. Apa Bapak tidak membuka peluang bahwa informasi ini justru didapat dari lingkaran terdekat Bapak? Saya tidak membahas ini ya. Karena kalau kita lihat masyarakat di Jakarta khususnya bisa mengetahui kok apa yang terjadi 6 bulan terakhir. Begitu. Bisa mengetahui persis apa yang terjadi 6 bulan terakhir.
dari 411 dan seterusnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau toh dikatakan saya akan makar gitu ya. Sejak reformasi 98 sampai dengan saat ini, syukur alhamdulillah Ros, bahwa institusi TNI tidak pernah tidak netral, selalu netral dan tidak pernah ikut politik praktis. Saya tidak berani main-main. Kalau institusi TNI main-main, tidak mungkin saat ini institusi TNI adalah institusi yang terpercaya oleh masyarakat Indonesia. Dan berita ini justru Presiden sendiri yang mengatakan, Panglima, pertahankan. Saya kaget nih. Oh, ada Pak Jokowi bilang itu? Pak Jokowi bilang sama saya, Panglima pertahankan. Saya ingat pas lihat final sepak bola, pertahankan. Saya pikir saya suruh perang gitu kan. Izin Pak Presiden apa itu Pak Presiden? Hasil survei dari berbagai lembaga survei bahwa TNI adalah institusi terpercaya oleh masyarakat, maka pertahankan, siap kerjakan. Saya nggak berani main-main, itu perintah Panglima tertinggi saya kan, begitu. Dan ini Bapak anggap sebagai sebuah recognition ya, pengakuan yang luar biasa bahwa institusi TNI sampai mendapat penilaian seperti itu. Iya, bahkan beliau lembaga presiden di bawah TNI loh, Pak Panglima, itu pertahankan, begitu. Pak, kalau misalnya kemudian kan ada berbalas tweet nih dari Kapuspen dan kemudian Alan Nairn. Disebut di sini Dear TNI atau saya bahasa Indonesia kan, kalau ingin mengancam jurnalis-jurnalis pemberani, lebih baik ancam saja saya gitu. Jadi jangan media online Indonesia yang diancam, tapi langsung saja pada sang penulis atau jurnalis Amerika. Bapak merasa tidak perlu menanggapi Alan Nairn atau berhadapan langsung dengan wartawan Amerika ini? Saya takut justru saya menyampaikan, Panglima kok udah gila ya sekarang. Ya kan? Saya takut itu. Saya takut sama Rossi loh itu. Daripada dibilangin sama Rossi kan, Panglima udah gila kayak gitu kan. Karena harus menanggapi itu. Menanggapi tulisan itu. Menanggapi tulisan wartawan Amerika ini. Apapun itu, kalau yang saya anggap tidak perlu saya anggapin dan saya anggap gila, maka ya saya tidak sangka saya anggapin gitu. Kira-kira kalau Bapak ke Dewan Pers, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, ngobrol-ngobrol aja sama Dewan Pers. Ini ada kayak gini, tanggap Dewan Pers bagaimana sih? Kan gitu. Dan buktinya, saya nggak usah ngomong. Kenapa saya tidak ngomong? Saya tanya, adakah media, koran contohnya, yang terpercaya di Republik ini membuat itu? Tanya dong sama media. Ya, karena Bapak sudah membuka itu, saya ingin buka kepada para pemret yang hadir di sini. Saya mulai dulu dengan Mas Budiman. Mengapa harian Kompas tidak mengutip tulisan wartawan senior Amerika yang dikenal ya sebagai memang jurnalis investigatif reporter? Tulisan Alan Nairn itu kan sudah dikutip oleh Tirto ya sebagai sebuah opini pribadi dia kalau menurut saya, bukan sebuah reportase jurnalistik yang cukup pandang sehingga pertanggungjawabannya adalah pada Alan Nairn itu sendiri. Sehingga ya biarlah itu menjadi domain dari Intercept yang pertama kali mempublikasikan dan kemudian tirto.co.id yang merilis itu sendiri. Masih banyak isu-isu lain yang perlu diselesaikan dan perlu menjadi perhatian publik Indonesia selain isu soal kudeta atau makar itu sendiri. Kalau harian Kompas sendiri melihat apakah laporan investigatif ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Saya melihatnya itu sebagai kolom, itu sebagai opini dari Alan itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat bahwa ada beberapa sumber-sumber yang dia pakai, ada sumber yang orangnya jelas ada, seperti Sulaiman B. Pontoh itu ada, lalu kemudian Al-Qotot itu ada, tapi banyak juga sumber-sumber yang sifatnya anonim. Tetapi itu harus direkonstruksikan sebagai berita yang beropini dan itu adalah pandangan pribadi dari Alan Nairn itu sendiri. Kalau Republika, Mas Nasin, kenapa ini tidak diangkat di Republika? Apakah laporan ini Anda tidak menganggap ini sebuah laporan jurnalistik yang kredibel? Saya melihat
bahwa yang namanya produk jurnalistik yang baik itu manakala seperti halnya sebuah riset, dia bisa diulangi oleh media yang lain atau oleh peneliti yang lain tentang fakta-fakta yang ada di situ. Nah, menurut saya apa yang ditulis oleh Alan Nairn itu tidak bisa direkonstruksi kembali oleh pihak lain. Itulah fungsinya. Anda mempertanyakan akurasi dari semua isi wawancara itu. Betul. Jadi saya menilai di sini ada sekitar 38 alinea ya. 38 alinea dan plus 4 yang sifatnya conversationnya. Itu alinea pertama dia bicara semacam pengantar aja. Langsung bagian pertama itu pengantar, itu langsung menyimpulkan. Kemudian dia menyatakan bahwa ada nama ini, dan alinea ketiga menyebutkan tentang sumbernya dari mana saja. Nah, baru yang kedua, dia bicara tentang kudeta itu sendiri kan, yang dasarnya dari demonstrasi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga dia bicara tentang peristiwa 65, yang keempat dia bicara tentang blasfemi itu sendiri. Nah, produk jurnalistik akarnya adalah fakta. Nah, fakta tentang ada kudeta itu tidak jelas sama sekali. Dan Anda tidak mempercayai akurasi hasil wawancara jadi tadi? Ini saya menyebutnya ini sebagai sebuah delusi saja. Saya sependapat dengan Pak Panglima tadi bahwa kalau ini bukan orang bule yang menulis, saya nggak yakin misalnya ada wartawan di Indonesia menulis seperti ini akan menjadi pembicaraan. Oke. Kalau majalah Tempo kan ciri khasnya kan menurut sumber Tempo, kan Tempo sering sekali juga begitu ya, menyembunyikan identitas dengan alasan keamanan. Apa pandangan Tempo soal laporan jurnalistik ini? Anonimitas di dalam dunia jurnalistik itu sah dan wajar. Boleh dilakukan, manakala kita melihat bahwa si narasumber akan menerima resiko jika namanya disebut. Tapi begitu narasumber itu menyembunyikan identitasnya dan media setuju, maka tanggung jawabnya berpindah kepada si media. Si narasumber jadi kehilangan tanggung jawabnya diambil. Dan karenanya kemudian media harus membuat seperangkat peralatan supaya dia menjadi kuat. Apa itu? Menambah narasumber. Jadi nggak boleh satu. Kalau di Tempo itu minimal 3. Anda termasuk ikut mendalami laporan jurnalistik ini nggak? Yang ini tidak. Kenapa? Yang ini tidak karena menurut saya apa yang ditulis Alan Nairn adalah pendapat. Nah, kalau dia pendapat ya sudah berhenti sampai di situ. Jadi Anda tidak melihat laporan ini sebagai produk jurnalistik yang baik? Sebagai pendapat itu juga kolom maksud saya. Jadi jurnalis kolom itu boleh gitu. Tapi sebagai karya jurnalistik dia harus didalami. Saya nggak mau bilang Alan Nairn berbohong atau berilusi. Saya duga mungkin dia punya bahan-bahan lain yang belum dia sampaikan. Tapi faktanya adalah di dalam tulisan itu dia menghubung-hubungkan beberapa fakta tanpa argumentasi yang kukuh. Jadi kalau dia mewawancarai orang anonim, maka dia harus kejar. Misalnya si sumber anonim mengatakan ada sebuah pertemuan. Di mana pertemuan itu, kapan, apa yang Jadi dibicarakan, kalau Anda sebagai seorang pemimpin redaksi, apa yang Anda ingin katakan pada masyarakat ketika membaca tulisan ini? Percaya atau jangan percaya? Bacalah tulisan Alan Nairn sebagai pendapat dari Alan Nairn. Kolom, dia bisa benar, dia bisa salah. Anda mau tanggapi boleh, Anda tidak tanggapi boleh. Tapi kalau dianggap sebagai berita, maka si media harus punya tanggung jawab, yaitu cover both side. Pak Panglimanya harus diwawancara. Kalau kolom, boleh nggak pakai cover both side. Kalau media Indonesia? Ya, kita tidak memuat gengsi juga sih. Kita bisa melakukan investigasi sendiri sebetulnya. Jadi ini kalau media Indonesia lebih gengsi ya, bukan tulisan kita ya? Bukan, karena bule tadi nggak harus kita anggap benar selalu kan begitu. Jadi cuma kami tetap menganggap itu adalah karya jurnalistik, interpretive journalism. Itu sekarang di negara-negara barat sudah mulai. Anda baca majalah The Economist, hampir tidak ada kutipan, wawancara begitu. Bahwa ada narasumber yang kurang, ya boleh kita berdebat. Tapi itu menurut saya tetap karya jurnalisme, karya jurnalistik. Misalnya dia juga mencoba mewawancarai Panglima kalau tidak salah, tetapi tidak berhasil katanya begitu. Sorry, Panglima pernah merasa diakses untuk diwawancara? Pernah. Enggak, oke. Atau dengan beberapa narasumber lain. Jadi narasumbernya itu ada jelas dan ada orangnya hidup begitu, bisa kita konfirmasi. Kita tetap menganggap itu sebagai karya jurnalistik, sekali lagi bahwa ya itu masih interpretive journalism. Jadi dia menafsirkan, Jadi Anda ingin mengatakan ini bukan pure atau murni karena karya jurnalistik, ini adalah opini. Ya, ada opininya pasti karena dia menghubungkan puzzle dia coba hubungkan
untuk kemudian dia menarik kesimpulan begitu. Mas Nezar, Anda di Dewan Pers. Kalau Panglima datang ke Dewan Pers untuk berdiskusi, apa yang ingin Anda katakan? Atau bagaimana Anda memberikan masukan soal tulisan ini? Ya, yang pertama pasti terima kasih sekali karena telah memberikan contoh yang sangat baik ya. Jika ada sengketa tentang pemberitaan, sebaiknya diselesaikan lewat Dewan Pers. Dan kami memberikan apresiasi yang tinggi sekali kepada TNI yang datang ke Dewan Pers, juru bicara TNI waktu itu, dan melakukan konsultasi. Jadi ini belum pengaduan. Jadi dalam kasus tulisan Alan Nair ini, TNI belum membuat pengaduan ke Dewan Pers. Kalau misalnya tadi Panglima bilang ya mau datang gitu, meskipun agendanya belum terencana untuk ngobrol-ngobrol aja, kira-kira apa yang akan Anda berikan? Masukan seperti apa? Menanggapi tulisan seperti ini, di mana TNI ikut merasa dirugikan. Ya tentu saja kita akan menguji karya jurnalistik Alan Nair ini ya dengan menanyakan kepada Panglima TNI kira-kira tuduhan-tuduhan ini jawabannya apa Pak, seperti itu. Nah tentu saja Alan mungkin juga akan bisa kita undang untuk menanyakan mengapa dia sampai pada kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Karena kita belum buat kesimpulan yang konklusif ya tentang karya Alan Nair ini, tetapi sepintas bisa kita lihat dia mulai dengan cara yang deduktif gitu. Kesimpulan umum dulu, lalu kemudian dia coba dengan detail-detail khusus. Tapi detail-detail khusus ini masih blur. Ya. Kita belum bisa ngambil kesimpulan. Baik, jadi intinya adalah hari ini kita mendapatkan jawaban dari para pemret. Sering sekali memang kita sulit membedakan antara produk jurnalistik dengan disiplin verifikasi dengan apa itu yang disebut dengan opini. Kami kembali saat lagi.